Perlu diingat bahwa informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan umum. Pembaca diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan berkonsultasi dengan ahli terkait sebelum membuat keputusan berdasarkan informasi dalam artikel ini. Belum ada surat merah, namanya belum cer. Tapi barokahnya kita mengikuti beberapa orang alim, termasuk mengikuti tadi Habib Muhammad bin Abdillah. Terkata beliau, Hayatul Ulia silahkan tetap, negara silahkan tetap bikin hukum KHI, karena negara butuh standar resmi tolak pakai surat merah. Tapi ulama harus terus ngomong fikih secara hakikat. Hakikat tolak adalah apa? Seorang suami melafadzkan sorifut tolak. Daerah kayak Rembang, kayak Kajen itu aman, artinya aman tadi. Artinya aman tadi. Suami istri karena sudah tolak ya tidak serumah. Cuma orang lain kalau mau menikahi perempuan ini nunggu surat merah karena cari aman dunia akhirat. Kan enak, sama enaknya itu. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang nggak tahu fikih, asal belum surat merah turun masih serumah, masih saling maris, masih itu ngeri kalau seperti itu. Karena saya pernah ditanya di kota itu sampai sana nih. Ada seorang pensiunan janda polisi. Sebenarnya sudah cerai lama dan idahnya habis. Tadi ya saya bilang maksudnya yang karuan sampai idahnya habis. Itu karena belum tercatat di pengadilan kalau dia apa? Cerai. Nah, aturan pensiun dalam polisi itu kan dikasihkan istrinya ya tetap dapat pensiun. Dan ketika nyuwun sewu diingatkan sama teman-teman, kamu ini sudah dicerai secara agama kok masih dapat pensiunan, kan saya belum dapat surat cerai. Tapi kalau di daerah Rembang, Kajen nggak kebayang seperti itu. Artinya merasa risih mendapat pensiunan dari orang yang sudah benar-benar orang lain, meskipun belum surat apa? Nah, saya berharap, makanya kenapa saya nerangkan seremonial tadi, jangan sampai hukumnya Allah ini kalah sama hukum seremonial. Meskipun kita hormati, karena kita hidup di dunia, butuh pemerintah. Saya sangat hormat sama hukum pemerintah. Sangat-sangat hormat. Tapi tadi hukumnya Allah jangan di... jalan bareng bisa kok. Ya kan di jalan bareng kayak orang Rembang, orang Aceh kan gitu semua. Enggak, tokoh-tokoh ini sampean, sing anut kiai kan gitu semua kan. Kalau cerai, ya tetap enggak seru. Enggak seru. Soal proses pengadilan ya dia proses negara tetap diurus. Tapi sudah ada jima, enggak kumpul serumah, enggak. Enak kan kalau seperti itu kan? Agama ya seneng, negara juga senang. Jangan terus wah negara hukum tauhid enggak usah didengerin. Oh, teroris itu aneh-aneh. Kita dengerin, sudah kita dengerin enggak masalah. Lalu hukum ini kan enggak saling bertabrakan kan? Kan enggak masalah kan? Ya sama seperti Anda, negara ngakui Anda Mahat Ali S1. Ya sudah, negara ngaku S1, cukup lah gue melang TK, TPK, cukup lah. Tapi tetap Anda sadar, aku radio otoritas fatwa dalam masail muskilat. Karena ngajiku rasa tak. Sehingga kena ngomong takok. Semisana ana cawe itu ape kawin. Bapake jadab. Jadab ku mlebu majnun apa muhtalun nador. Kowe ora usah jawab, ilmu ora cukup jelas. Yakin ora cukup. Mesti langsung ngeling aku takok Gus Bae kok repot. Meskipun kowe sarjana mahat. Lu saya pernah harus ditanya, Ustaz sama Haris Waris wong Jogja. Ana cawe itu ape kawin. Bapak itu jadab.
Jadab ya orang soleh. Yang ketakok Pak, kalau badhe nikah nyuwun restune. Dijawab lana amalun walakum amalukum. Jenenge kiai jadab. Nah, iskalnya begini. Nak karwan edan kan aku mlebu takbir edan. Muhtalun nadzar karwan takbir muhtarun nadzar. Iki kiai iku mbok arani majnun kan ora wani sing hukume. Nak ning fikih kan karuan, kalau wali akrab majnun pindahnya kemana kan jelas. Masalah iki nyakang jadab. Mulane aku berharap hari sampean udah jadab ngel-ngelo ahli fikih. Karena di khazanah hanya ada majnun sama muhtalun nadzar. Lalu lucunya gini, naib setempat itu dibilang, wah ini kategorinya itu majnun. Oh, santrinya ratrimo, lu bisa mulang ini. Repot kalau seperti itu. Lalu intikalnya wali ke mana ketika punya watak atau sifat seperti itu. Makanya kan mikir takbir majnun sama muhtalun nadzar itu menurut saya bagus muhtalun nadzar. Karena nglebokno wong jadab ning majnun itu kayak berat. Nek nglebokno ning orang yang nadzar dadi ngene, au muhtalun nadzarin walau fi amrin dunya dunya. Akhirnya tanya saya, nelpon saya, Gus jadab itu mlebu takbir. Dia yang tanya ya agak alim, ya sama Haris itu ya agak alim agak enggak. Pokoknya ya, maksudnya alim di depan sampean, ya alim di depan dunia kan agak alim. Makanya Pak Haris tetap alim, tapi cara sampean, cara gurunya, ya sama lah semua orang mesti begitu. Masih sahabat alim lah, ngarepe kanjeng Nabi wis kacilek kabeh. Kayak gue ning kampungku ya salim. Modok niki kajen piro 10 tahun, tamat apa matali. Ayo, kurang opo. Terus jakete dienggo ngalor gitu lah. Aman apa? Aman. Jadi memang saya setuju sama saran tadi ya. Ketika negara punya hukum, kita tetap mentradisikan hukum. Kayak penyembelian itu kan bagus di Indonesia. Sampai orang paling fasik sekalipun itu akan menciri buruk kalau warung itu pakai ayam tiren. Makanya saya heran sama Wali Songo itu keramatnya. Wong karuan rasolat, nyun sewu biasane tombok, biasane minum. Kok kalau disuguhi ayam tiren tidak sembelian enggak mah? Berarti apa ya? Menyembelih secara benar itu sudah menjadi adatul Indonesia, bukan adatul solihin, bahkan adat orang. Itu yang namanya membumikan Islam. Bahkan wong rasolat wae enggak nyaman kalau makan ayam. Kayak apa suksesnya wali-wali? Begitu juga wong rasolat penggaweane tombok upyuh. Iku nak anak wedoke kawin iku ora lega nek ditekani kiai. Beda ini contoh suksesnya wali. Ini yang namanya membumikan Islam ya seperti ini. Sampai orang fasik saja berkebutuhan benar. Wong ra tau salat, anake ra salat, nak bapake mati, bae mati tetep ngundang kiai kon nyolati ala Islam. Kayak apa Indonesia barokahnya? Fusakuhum, tolikuhum itu semua ingin secara Islam. Maka tradisi ini jangan dilawan dengan kita menjadi ekstrim terus wong awam kafir, wong awam fasik. Tidak usah seperti itu. Kita ini masih baik. Ngalami kondisi bahkan orang fasik saja menunggu kiai dalam mengawinkan anaknya, menguburkan jenazah keluar. Kayak apa? Baiknya Indonesia. Karena apa? Mereka tahu konstitusinya ulama ini a'la wa a'la lebih tinggi kayak tadi. Kayak apa itu? Dalam fase-fase nasional lah. Adek kawin tekani naib tok, kiai ini ora teko, gak lego. Wes koyo urung kawin. Lho itu bagus lah adat itu. Makanya menurut saya kiai ini harus datang, kalau nggak ada udur harus datang. Karena sekali kiai ini tidak datang dan mereka menciptakan tradisi seni, itu kita nanti nyusulinya lebih kesulitan. Jadi makanya harus mikir, ben pantas jadi mahatali. Iki ngamuk yakin ngamuk ora-ora itu. Mereka ujar warap aku teko, pokoknya anu takdir. Ya diundang. Aku nak ati lega teko, ora lega ya ora teko. Tapi nak kowe alim tenan, enggak aku ora kabari, mesti ana alamat. Kowe dibeni ketemu sapa. Kowe tetep ana alamat. Kan enggak mungkin. Wong alim ora direaksi langit itu enggak mungkin. Karena wong alim itu patok ibu mesti direaksi langit. Ono sinyal baru. Karena orang alim itu nuru apa? Wong alim itu nuru. Pasti ada sinyal. Ya bukan kelap-kelip berarti. Mohon kula terusno.
Ya kata Imam Nawawi gimana? Jika ada lafadz saya berbeda dengan lafadz muharrar tentang wiridan-wiridan itu, maka pilihlah lafadz yang saya pilih. Fa inni haqqatuhu min kutubil hadis al-mu'tamad. Waqat uqadimulan kadang disen ingsun ba'da masailil fasli ing sebagian masalah ya fasal li munasabatin krana munasabah persesuaian awif kisorin utawa krana ngringkes. Warubama kodam tulan keradang di sini ingsun faslan ing fasal il munasabati krono munasabah kata timi fasli takhiri kaya di sini fasal takhir fi jazai soiti ing dalam walese mateni hewan soet ala apa niku faslil fawat ing atase fasal fawatil haji bil iksor. Maksudnya itu kan ya sampean tahu kan ada jazak takhir ada jazak tartib kayak di bab apa jazaus soiti. Wa atulan arep-arep ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhsar tasaru ikilah kitab mukhtasar. Terus dawuh Imam Mahali waqt amalan nyatane ya sempurna apa mukhtasar walillahil hamdu. Ayakuna ento ana apa hadal mukhtasar fi ma'na syarfi ing dalem maknane syarah sefungsi syarah lil muharrari kedue kitab muharrar. Niki persis dawuh Bazubair. Ceritane bahasa hal ceritane Pak De kula nak Bazubair mulang ngendikan ngene. Takriranku iku wis padha mek syarah. Takriranku wis padha mek napa? Syarah, sehingga ketika Bazubair Nakriri itu ditiru Mbak Sahal, hanya beliau selain sudah alim punya kemampuan apa? Nakriri, karena semua ulama dulu takrir itu bimakna syarfi apa? Takrir itu bimakna syarfi, jadi takriran tapi akhirnya bimakna syarfi. Makanya saya kemarin alhamdulillah saya itu lama sekali ngaji kitabnya Habib Umar. Saya kan punya beberapa kitabnya orang sekarang. Kitabnya Kubrul Yakin niatnya Said Robdan Al-Budi dulu saya tak ulangkan Pak Haris. Ya Pak Haris ya. Itu kitabnya Said Robdan Al-Budi. Saya juga punya catatannya. Terus kitabnya Mbah Mun, terus kitabnya Habib Umar bin Habib. Sehingga ketika saya minta ijazah itu senang sekali karena beliau sempat baca beberapa takriran saya. Beliau tahu betul kalau itu saya baca dan saya takrir itu. Sehingga senang sekali. Ora gaya-gayanan kok kitab di ijazah kampungan. Wah apa-apaan. Ya malah sini wong tuh, gue kitab judulnya raro, isi nopo kitabku, sini wong tuh. Kitab itu lama tak pelajari, tak ajarkan, tak takdiri, sehingga saya minta itu tanya ya Habib, inna hadal manhaj lazam dulu apa mudata zamanin gak ada wadata. Beliau senang sekali. Saya dengan Basal ya gitu. Ketika Kubela wafati saya sering ketemu dan karena saya termasuk ikut tim yang menerbitkan ulang kitabnya beliau yang di Sarah. Sebenarnya karangannya Bazubair, tapi dulu di antara yang diminta naskah itu bahasa namanya Al-Qolaid Al-Uluhiyah. Sekarang jadi muqarrar di MGS. Itu dulu berserakan tulisan tangan, terus Mbah Mun memerintahkan supaya dikumpulkan. Itu naskah-naskahnya Bazubair sama bahasa. Jadi dan saya pelajari, terus saya ketemu beliau di sini, beliau senang. Jadi ngaji itu juga gaya-gaya. Dan Imam Syafi'i ngaji Imam Malik itu setelah apal muwatta faham baru datang ke Madinah. Terus ya Syekh idzan li an ukri alaikal muwatta. Izinkan saya an ukri alaikal muwatta. Saya mau baca muwatta. Imam Malik sempat nanya, "Ono ambek ustaz?" Karena Imam Syafi'i itu masih kecil, umur 14 tahun. Jadi dulu ngaji sama ustaz. Imam Syafi'i enggak, saya maunya ngaji sama jenengan. Karena dia pede Malik. Ya sudah baca itu qara'ahu hifdzan, dia hafal dan paham. Terus ditanya, "Mimman anta?" Fatan min Quraisyin, seorang Quraisy. Terus dari Imam Malik, "Innalaka lasa'nan." Suatu saat kamu jadi orang besar. Fala tudfi nura ilmika bil maksiyah. Maka kamu jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Ndak kayak gini, baca mahali halamane kadang roh innalillah wa inna ilaihi. Toko adu-adu ke sepeda motor. Halamane piro? Sesuk tak kok meneh, sesuk tak kok. Gayane ninggal bojo ngaji juga. Nah halamane ora roh apa meneh isine dul. Oh ngaji kok ngono wis. Nak tuku rokok wae roh perkembangane harga. Bareng ngaji, halamane wae gak. Amit. Cara aku rantok wasiat kok guru-guruku nyabari santri tak usir yakin. Ana wong majelis ngaji cek takok halaman wis. Urusan dunia, perkembangan rokok harganya bahkan coba ini toko larang itu murah. Ada syarif saya bareng takok kitab halaman nih. Innalillahi.
Aku orang untuk wasiat kau nyabari santri tak usir kabeh yakin. Nanti kekuasaan tak penjara dan ya karena tadi dulu itu sampai segitunya. Jadi Imam Syafi'i datang ke Imam Malik itu posisinya sudah hafal Muwatta. Betul ini tahadus bin Imam. Saya itu saking senengnya Mbah Mun, ini betul ini tahadus bin Imam. Semua kitab itu pernah diiktikafkan di mimbar Rasulullah SAW, di mimbar Rasulullah. Termasuk Ihya, termasuk takrib. Saya masih ingat betul, Mbah Mun kalau cerita takrib, saya masih di sarang ketika kelas 2 Sanawi. Kitab takrib itu dibawa di makamnya Rasulullah. Dan beliau ngarang. Dan beliau sampai ngendikan, "Idza nadaitumuni fala taqulu ya syekh, walakin qulu ya kannasa qabri Rasulillah." Kalau kamu manggil saya jangan panggil syekh, tapi panggillah tukang sapunya kuburannya Rasul. Karena dulu belum ada aturan lah, istilahnya belum negara. Jadi dia nyarakan kitab takrib itu sambil nyapu. Ihya juga gitu. Bukhari ya dikarang di Ar-Raudhatus Syarifah. Jika ketika saya mau haji, ini cerita karena Mbah Mun sudah wafat, sudah intaqala ila Rafiqil A'la saat itu. Kitabnya beliau itu tak bawa, Al-Ulama Al-Mujaddid itu tak sinauni, tak takriri, tak bawa. Pikiran saya supaya kitab ini tambah barokah, setidaknya untuk saya. Sampai saya sholat di Raudhah tak bawa, tak sinauni di depan Raudhah. Sampai hari ketiga. Itu delalah saya hari ketiga itu keluar dari hotel itu nabrak Mbah Mun. Jadi Mbah Mun keluar dari mobil GMC sama santri, saya keluar dari hotel tabrak. Padahal tidak janji, kan nggak mungkin di anan kiai. Mbah Mun lihat saya lupa gitu. Ingat ya terus saya akhirnya dari beliau. Itu sampai hari ketiga ketemu Mbah Mun, saya belum cerita kalau bawa kitabnya. Saking saya inginnya ikhlas, saya tidak ingin amal seperti ini Mbah Mun tahu. Saking saya ingin jaga ikhlas. Padahal bangun sering sama saya sholat di Raudhah, sholat itu sering. Bareng hari ketiga dari ketemu Mbah Mun, berarti hari ke-6 saya mengitikafkan kitab itu, kira-kira seperti itu. Lama-lama Mbah Mun itu dekat mimbarnya Rasulullah itu nggak mau pulang. Ya, tidak usah mulai nih hotel, nang ini WB aku. Lama sekali. Akhirnya saya tidak kuat spontan, tapi saya tidak ingin pamer spontan. Ya, saya bawa kitab jenengan. Itu Mbah Mun mulai agak nangis. Kok iso? Akhirnya beliau baca, terus buat sinau di samping. Simbol tapak nanti terus saya cerita sekian masail. Bangun haru, terus ngaji nih gini bang. Akhirnya ngaji sama beliau di depan Raudhah. Jadi mungkin saya adalah awalu talamidihi atau mungkin satu-satunya murid yang pernah ngaji beliau di depan mimbar Rasul. Ya kitabnya beliau. Karena saya nggak ingin masa saya tidak pernah nirakati kitab dulu saja. Beliau sempat tanya, kenapa kau nirakati kitab dulu? Nanti anak cucu saya itu tidak menangi jenengan supaya mereka tetap istinat jenengan karena jenengan karang kitab. Dan saya ingin kitab ini abadi sampai anak cucu saya. Sebab berdoa untuk saya. Jadi semua ulama dulu yang namanya minta ijazah itu sinau. Saya kira orang tuku kitab nang toko, kadang orang tuku kitab. Ngomongna nak krungu kabar kok ana fotokopi gratis. Muat wame tamit tenan zaman akhir. Aku gak eling sampean titipane Rasulullah mergo umat ya. Penjara. Ora ono ulama dhisik kelakuane ngono iku ora ono. Yo tak baleni ora ono ulama dhisik kelakuane ngono iku. Saya dengan Habib Umar sampai dihormati gitu ya memang barokahnya saya ngitmai kitab itu lama. Dan ikhlas saya ngitmai ini karangannya seorang alim itrati Rasulillah tak pelajari. Tak takriri. Dan saya tidak pernah, nyuwun sewu enggak pernah kepengen harus diakui beliau itu enggak. Karena menurut saya diakui enggak diakui pasti Allah mengakui. Tapi Allah ternyata membuat bonus ditetir ketemu beliau. Dan saya senang sekali itu tak anggap bonusnya pengen. Tapi tetap saya lebih bangga karena khidmatnya. Karena apa? Khidmat, bisa mengkhidmati kitab beliau yang begitu barokah. Kitabnya Syekh Muhammad juga gitu. Semua kitab orang modern tak baca. Karena takut saya, kalau saya baca kitab-kitab orang dulu, inti tok nasab, inti tok nasab. Kan kita yang ditakdir ketemu kan sama Mbah Mun, sama Mbah Sahal, sama Habib Umar. Kamu tidak bisa mentang-mentang orang dulu lebih hebat dibanding Mbah Sahal, dibanding Mbah Mun. Tapi kamu tahu orang dulu lewat siapa kalau tidak lewat orang sekarang. Makanya kamu mau tidak mau harus nyebut sanad haddatsani Pak Haris. Enggak boleh langsung haddatsani Gus Ba. Enggak, saya tidak mau. Harus haddatsani Pak Haris, semua haddatsani Gus Ba, harus begitu. Itu satu-satunya cara saya bela Pak Haris.
Meskipun sekarang sudah sah dibuang karena kamu ketemu saya langsung. Tapi membuang guru itu tidak sopan. Ya, yang Atali harus putus ya, hadasani Pak Hari itu baru hadasani Pak. Sudah gitu aja. Itu satu-satunya cara saya bilang Pak Haris. Ya, kamu tidak sombong. Jangan orang Indonesia mosok jurumiyah sanate Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh, boy. Saya kemarin cerita gitu di Jawa Timur. Boyo dikira-kira mosok Yasin bin Isa Al-Fadani maca mabade. Kalau bahasa hal kan pantas ngaji Yasin bin Isa Al-Fadani kitab-kitab gede pantas. Saiki kiai Indonesia itu di guru mabade. Gurune iku dadi tukang ojek. Guru zaman yang pondok, boyong jadi tukang. Bareng dia dadi kiai gede, akhirnya semua sanad ke Yasin bin Isa, termasuk jurumiyah, mabadi. Pertanyaan kita, mosok Yasin tahu ngorek mabadi? Boy sing sopan sidik. Hanya karena malu pakai sanad orang yang sekarang jadi tukang. Cara seperti itu nggak boleh. Kamu harus tetap saja nulis Pak Haris. Siap. Ikhlaskan. Loh, kalau sering dikelui guru-guru, saya punya teman guru di Banyuwangi. Nak muni ngono, Gus, kalau pun mati, Gus, harus mati. Gara-gara tadi, misalnya Ustadz itu namanya Yazid, misalnya atau Hasan. Muridnya dia yang di Banyuwangi karena ditakdir bisa baca takdir, akhirnya mondok sarang. Dulu kan saya punya guru Hasan, punya guru Mbah Mun. Bareng mondok sarang, wis Hasan wis ra tau dibakas. Ngaji ini sapa Mbah Mun. Padahal Mbah Mun sempat ngaji cek kelas sanawi. Lah itu nyon sewu Mbah Mun akhirnya wafat kan belum sempat ngaji Mbah Mun. Tetap saja enggak status murid Mbah Mun. Guru ning kampung wis ilang. Iku nak mati Gus, kula ora bakal di-Fatihai. Nah, adat-adat keangkuhan seperti itu enggak boleh. Menurut saya kita menyebut guru besar saya memang Mbah Mun. Tapi saya pernah ngaji sama Pak Hasan, Pak Tutubi, Pak Yazid, Pak Parto, Pak Arno, pokoknya ya disebut saja gak? Saatnya saya Yasin, toh, masuk sanad jurumiyah kok saya Yasin, sanad mabadi. Pertanyaan kita kapan saya Yasin ngorek jurumiyah, ngorek mabadi? Masuk saya Yasin zaitun kok imun. Mau dikira-kira. Saya punya sanad saya Yasin Abdul Farid. Saya juga punya sanadnya Mbah Mun, Anak Halis. Saya punya sanadnya Said Ahmad pernah dijajahi. Tapi saya tetap pakai sanad nazil. Tapi sanad nazil kalau saya ingin ke Said Muhammad ya lewat Gus Subab atau lewat putra-putra Mbah Mun yang lain. Jangan karena di musim haji kamu ketemu saya Ali Asobuni atau langsung ke sana. Kapan dia ngaji tenanan? Maksudnya wong iku mikir gitu, sing pantes loh. Jadi syaratnya sanad itu harus mulazamah, bukan sekedar ketemu dulu. Kalau mulazamah instan caranya ya kitab itu pelajari dulu secara lama dan kayak Imam Syafi'i ketemu Imam pelajari wafal ketemu keren. Kayak saya ketemu Said Umar kan sudah saya pelajari, saya tabarruk lama, saya dapat barokah dari kitab itu ditakdir ketemu. Habib Umar ya senang karena kelihatan apa dihormati kan. Makanya ijazah beliau itu kita amuli hadal kitab tadabburi ma'ani. Karena beliau tahu kalau saya paham karena ada tulisan beliau sempat baca beberapa tafsiran. Nanti kitabnya anyar, suruh ngorok jeneng nih, setakoi. Mahamalakum ala hadal kitab. Mal manhad allati tabata itu takoi. Manhad apa yang kamu ikuti dari kitab saya? Salatnya mergo tugas. Tapi kita tidak perlu suudon seperti itu. Yang penting nggak terjebak seremonial. Pesan saya yang penting tidak terjebak. Jangan karena kamu mahat ali wisuda atau terus alim, tak akan macam mahal ya. Apa kalau kamu serius tak tes. Yang enggak lulus ujian saya enggak diwisuda, ora tak kobal. Ayo nak wani. Ayo nak wani. Nanti tak matur nek Rozin. Apa deal? Pokoknya ini seremonial Gus, jangan diganggu-gugat. Tidak supaya orang itu enggak lupa ilmu hakikat. Itu saja. Saya itu hanya punya kepentingan orang itu enggak lupa ilmu. Hakikatnya ulama adalah orang alim yang manfaat di masyarakat titik. Terus ada proses duniawi orang tertentu dihormati jadi pengurus NU MUI. Tapi jangan terjebak ini. Kalau terjebak ini ya berarti kamu akan mengatakan semua pengurus pusat lebih alim timbang daerah ya tidak mesti. Banyak pengurus pusat di Jakarta. Sekarang bisa saja orang alim alamah tapi hanya pengurus lokal. Sama masjid juga gitu. Banyak masjid-masjid pedalaman mungkin imamnya waliun min auliyaillah.
Tapi beliau ditegur ngimani masjid kampung. Semuanya mungkin. Kita tetap pakai konstitusinya Allah, inna akramakum indallahi atqakum, harus tetap seperti itu. Betul, saya ini termasuk orang yang dalam hal seperti ini khosyah betul. Saya pernah ketemu seorang profesor terkenal di Jogja. Itu habis itu saya pulang ke kontrakan. Saya pas itu masih punya uang berapa, nyari kiai kampung yang ikhlas. Saya sowan, terus saya kasih hadiah. Terus saya bilang gini kepada Allah, ya Allah, kalau hati saya tadi bangga ketemu profesor, tolong catat hati saya juga bangga ketemu orang soleh yang ikhlas. Sehingga saya tidak terjebak duniawi ini. Sampai segitunya saya itu hubungan dengan Allah. Jadi ya sudah seperti itu. Kalau tidak habis, ilmu ikhlas habis. Kalau kita nuruti hukum dunia habis. Nanti lama-lama gini, orang alim adalah orang yang tamat mahat ali di wisuda. Sementara mau comuin rawan, takrib rawan, mabadik itu rawan. Mau coba buku terjemahan fikih ngalor gitu. Sementara sing radi wisuda kadang bisa baca ikna, baca muin. Ya sudah, kita seremonial ya seremonial. Ya, tapi kamu punya kesempatan ya seremonial ya hakikat. Caranya tak tes saya kan. Tak buka mulai sekarang. Tak ben sing lulus itu. Hari sebelum lulus murah. Ya tapi seperti ini itu jenenge ngengel-ngengel agama itu tidak baik. Soalnya tadi ma'khuyira Rasulullah bena amro ini ilah karo esaroma malam yakun. Sama rasa tersinggung biasa wae. Tersinggung mau biasa? Nah biasa dapat tenang. Aduh repot. Nah saya itu memang ingin ya, saya nanti kalau ketemu Allah setiap saat kita mati, aku kepengen ketemu Allah itu selamat hati sayarnya, saya tetap pakai konstitusi sing dingitikana Allah ning Quran ning hadis. Meskipun saya ngakui hukum dunia. Jadi misalnya tadi, kalau ada ketua MUI pusat saya akan hormat, karena itu benuman waliul amri, saya pasti hormat. Tapi saya tetap meyakini imam saya adalah wal al-muttaqun. Inna waliyya walladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Artinya pemimpin sejati saya adalah orang yang soleh indallah. Pemimpin sejati saya adalah orang yang takwa indallah. Meskipun secara duniawi pemimpin saya adalah ketua MUI. Tapi saya tetap yakin ini secara duniawi. Saya tidak mau terus hormat saya sampai ukhrawi. Kecuali kebetulan dia juga ketua MUI, ketua wali. Kayaknya yang sertifikat ketua walinya belum ada. Ya tetap mampu kan, tetap ketoro. Supaya hukumnya Allah itu tidak kamu rubah. Aku cuma kurang ajar hukumnya pangeran karena ada orang dibunuh secara pemerintah terus kamu iki gak ketuamu, iki MUI lokal iki bisa saja nih alam lebih alim. Enggak boleh seperti itu. Makanya saya tuh hormat betul sama orang-orang soleh yang kumul yang ya seperti guru-guru kita. Bahasa itu sama orang-orang alim di kampung yang hormat dulu dia bisa dia hormati kiai alim di kampung. Meskipun beliau kerso dereknya pemerintah. Dulu Imam Syafi'i selalu nyari orang namanya Syaiban Ar-Ra'i itu tukang angon tapi alim alam. Sering dicari Imam Syafi'i. Dulu para sahabat nyari Uwais Al-Qarni padahal orangnya kumul di kampung. Nah, saya adalah ulama yang akan ngomong ini terus meskipun di Jakarta di mana-mana di Jogja. Supaya konstitusi Allah itu tidak kalah dengan acara seret. Pokoknya kalau kamu nanti di wisuda jadi Mahat Ali, cari orang-orang alim yang seumuran kamu yang bisa baca muin, padahal nggak di wisuda. Kamu ngomong, harusnya kamu yang di wisuda bukan saya. Tapi jaketnya tak pakai saya. Atau pilihannya tadi, ya di wisuda ya kamu alim betul. Wah itu alhamdulillah betul. Hamdan kasiran thayyiban betul. Ya di wisuda yang memang bisa baca kitab. Wah itu keren betul. Seremonial untuk hakikote. Kayak untuk bojo lho. Ya untuk bojo ya sakinah mawaddah. Ora mergo ora payu rabi sowan santuke. Repot. Saya itu orang yang enggak mau lah terjebak oleh seremonial. Sehingga saya kalau tadi saya ceritakan tadi, saya betul pernah ketemu seorang profesor mungkin sangat terkenal di Indonesia. Saya ketemu di warung makan, beliau butuh saya dalam hal tertentu, saya juga butuh beliau dalam hal tertentu, saling menghormati. Tapi setelah itu
Sorenya itu saya ketemu sekitar setengah 2, sorenya saya nyari. Saya bilang ke istri saya, Dek, saya mau cari kiai-kiai kampung yang ikhlas. Tak cari, saya yang datang. Saya cari, saya datang. Meskipun kiai itu ya hormat sama saya. Saya datang. Saya bilang gini, ya Allah, kalau tadi saya ada bangganya ketemu tokoh-tokoh duniawi, tolong catat hati saya juga bangga sama tokoh-tokoh ukhrawi seperti itu. Sehingga saya nanti gak banyak hisab. Makanya saya dimana-mana guyon, aku selama akhirat, serodonya 100 hari. Artinya KTP saya sudah akhirat, KTP dunia kan selesai. Apa mana saya ini model saya ini, agak sumur 40 seumur hidup. KTP kita semestinya alamat kita kan akhir. Dan kalau kamu bikin alamat akhirat, potensinya hanya 2, perumahan surga atau